Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Mulikah, anggota dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang implementasi strategi organisasi dan juga pengendalian strategi organisasi. Nah, yang pertama saya akan menerangkan tentang implementasi strategi organisasi. Nah, apa itu implementasi? Implementasi adalah wujud aktualisasi dari perencanaan strategi yang sudah disusun oleh organisasi atau perusahaan. Nah, hubungan antara implementasi dan perumusan strategi sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sukses, yang kedua adalah trouble, yang ketiga adalah roulette, dan yang keempat yaitu failure. Nah, sukses itu apa? Sukses adalah merupakan hasil yang diidam-idamkan oleh perusahaan. Nah, di mana antara perumusan strategi atau formulasi strategi yang sudah disusun dengan baik dan juga ketika pengimplementasiannya atau aktualisasinya ketika di lapangan juga dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu trouble. Trouble itu merupakan situasi di mana perusahaan sudah melakukan formulasi strateginya dengan baik, namun pada nyatanya ketika diimplementasikan terjadi kesalahan atau ketika mengimplementasikannya itu buruk, makanya terjadi trouble. Yang ketiga yaitu roulette. Roulette itu keadaan di mana formulasi yang sudah disusun oleh perusahaan itu buruk, namun dalam pengerjaan implementasinya itu bisa dilakukan dengan cukup baik. Nah, yang terakhir yaitu failure, yaitu keadaan di mana antara perencanaan atau perumusan formulasi strategi itu buruk dan juga implementasinya juga buruk, makanya terjadi gagal total di strategi yang disusunnya. Nah, implementasi strategi sendiri itu dilakukan untuk yang pertama mengembangkan budaya yang mendukung strategi, yang kedua yaitu menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan pemasaran, yang ketiga yaitu menyiapkan anggaran, yang keempat mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, yang terakhir yaitu menghubungkan kinerja karyawan dan juga kinerja organisasi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk melakukan implementasi? Di sini saya akan mencontohkan suatu keadaan di mana perusahaan besar akan mengakuisisi sebuah perusahaan kecil atau di toko-toko cabang. Nah, yang harus dilakukan yang pertama yaitu para manajer divisi dan juga manajer wilayah fungsional, yaitu wilayah yang akan ditujunya itu harus melakukan kerjasama untuk mencapai suatu sinergi dengan menyusun semua kebutuhan yang akan dibutuhkannya. Yaitu apa saja kebutuhannya? Yang pertama yaitu mengembangkan program, anggaran, dan juga prosedur selama akan dilakukannya aktualisasi dari strateginya itu. Yang kedua yaitu melakukan program rekonstruksi untuk mengalihkan cabang-cabang atau toko-toko yang akan ditujunya itu ke dalam rantai komando pemasaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan program periklanan terpadu, lalu mengadakan program pelatihan bagi para manajer baru, manajer yang ada di sana, dan juga manajer perusahaan yang tergabung dalam tim di lapangan. Yang terakhir yaitu menyusun prosedur baru dalam hal pelaporan keuangan dalam sistem akuntansi perusahaan pusat. Nah, lalu setelah melanjutkan dari tadi yang para manajer melakukan saling kerjasama, yaitu yang langkah selanjutnya yaitu menyusun anggaran. Anggaran di sini adalah kebutuhan anggaran yang akan diperlukan selama proses implementasi strategi. Nah,
Yang terakhir yaitu mengembangkan standar operasi prosedur atau SOP. Nah, SOP di sini berisi tentang rincian beragam kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah program perusahaan. Nah, jadi pada intinya implementasi itu adalah aktualisasi, seperti yang saya katakan di awal. Implementasi adalah aktualisasi dari perumusan perencanaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi bukan hanya sekedar perencanaan, tapi akan dilakukannya, akan diaktualisasikan, akan direalisasikan dalam lapangan. Next yang akan saya terangkan yaitu pengendalian strategi organisasi. Nah, pengendalian di sini adalah proses kendali atas strategi yang dilaksanakan atau direncanakan oleh perusahaan. Nah, apa sih tujuan dari pengendalian strategi ini? Nah, kan dalam suatu strategi tidak mungkin akan selalu berjalan mulus, akan selalu berakhir dengan kesuksesan. Bisa saja muncul kemungkinan yang tidak dapat terduga, yang tidak dapat kita duga, dapat membuat strategi itu menyimpang ataupun gagal total. Nah, kemungkinan yang pertama yaitu adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan. Bisa jadi itu pelanggaran dari sang pelaksana ataupun emang dari awal. Nah, yang kedua yaitu terjadinya kesalahpahaman antara perencana dan pelaksana. Bisa jadi saat penyampaian strategi terjadi miskom ataupun yang dapat membuat komunikasi tidak lancar. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya penjabaran dari pekerjaan. Di sini bisa diartikan sebagai ketika manajer divisi kurang memberikan perintah yang jelas kepada bawahannya, bisa jadi terjadi juga miskom yang dapat merugikan jalannya strategi. Lalu yang terakhir, kemungkinan yang terakhir adalah bawahan kurang menguasai pekerjaan. Nah, jika mempekerjakan ketika bawahan tidak dapat mengerjakan dengan maksimal, maka juga akan mempengaruhi strategi yang sedang dijalankannya. Bisa jadi terjadi penyimpangan seperti tadi, makanya diperlukan pengendalian strategi organisasi. Nah, jenis-jenis dari pengendalian strategi sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sistem pengendalian umpan balik, yang kedua yaitu sistem pengendalian umpan maju, yang terakhir yaitu sistem pengendalian pencegahan. Nah, yang pertama sistem pengendalian umpan balik itu yaitu beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan. Itu perbaikan proses itu apabila menunjukkan bahwa proses penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Jadi ketika terjadi penyimpangan dan itu sudah merugikan, maka sistem akan terdeteksi oleh sistem pengendalian umpan balik itu. Jadi para pekerja akan melakukan pencegahan atau solusinya. Nah, yang kedua yaitu sistem pengendalian umpan maju, melengkapi dari sistem pengendalian umpan balik yang tidak dapat mendeteksi atau melihat penyimpangan yang terjadi di awal. Pengendalian umpan maju ini bertindak secara langsung pada permasalahan yang timbul akibat penyimpangan dan mencoba untuk mencegahnya agar tidak terjadi lagi di waktu yang lain atau tidak terjadi lagi di kemudiannya. Nah, yang terakhir itu sistem pengendalian pencegahan. Berbeda dari sistem pengendalian umpan maju dan juga sistem pengendalian umpan balik, sistem pengendalian pencegahan ini yaitu pencegahan merupakan pengendalian dari intern organisasi. Kalau yang umpan balik sama umpan maju itu dari ekstern organisasi. Nah, pengendalian pencegahan adalah kebijakan dan juga prosedur yang harus
harus ada yang sebenarnya merupakan bagian dari proses strategi yang dilangsungkan. Nah, berdasarkan waktunya, pengendalian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengendalian sebelum tindakan, yang kedua yaitu pengendalian kemudi, yang ketiga yaitu penyaringan atau pengendalian ya atau tidak, dan yang terakhir pengendalian setelah tindakan. Lalu, apa sih yang dikatakan bahwa pengendalian itu dikatakan efektif? Pengendalian strategi dapat dikatakan efektif jika yang pertama akurat. Akurat berarti ya tepat. Yang kedua tepat waktu, ada saat dibutuhkan. Yang ketiga objektif dan juga menyeluruh. Yang keempat terpusat pada titik-titik pengendalian strategi. Yang kelima yaitu realistis secara ekonomi. Yang keenam realistis secara organisasional. Yang ketujuh yaitu terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan adalah fleksibel, yang kesembilan yaitu bersifat sebagai petunjuk dan operasional, dan yang terakhir diterima para anggota organisasi. Nah, intinya pada sistem pengendalian strategi ini selain tepat akurat juga harus dibahas bersama para pekerja atau para manajer agar disepakati dan juga dapat dikerjakan secara bersama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada sesi diskusi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.